Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang persoalan lockdown, stay di rumah, ekonomi lemah, dan lain sebagainya. Saya ditanya lockdown itu apa? Saya jawab lockdown itu otaknya ngelok, pendapatannya down. Itu namanya lockdown nih. Karena konsekuensi kalau kemudian lockdown ya ekonomi gak karu-karuan itu. Saya pikir begini ya, himbauan pemerintah untuk stay di rumah di musim corona ini bagi saya sangat luar biasa ya. Karena memang penyebaran virus kalau kita di luar rumah itu jauh lebih berisiko daripada kita berada di dalam rumah. Tapi yang kemudian perlu difikirkan selanjutnya adalah dampak sosial. Begitu kita stay di rumah. Kenapa saya katakan demikian? Saya nggak mau kemudian dampak corona ini gara-gara kita tinggal di rumah itu akan memunculkan impact atau dampak yang luar biasa. Seperti dampak sosial dan ekonomi. Kenapa? Karena tidak semua rakyat kita ini pegawai negeri. Tidak semua rakyat kita ini tentara, polisi yang punya penghasilan tetap. Akhirnya mereka punya gaji bulanan. Ya kan? Banyak rakyat kita ini yang menggantungkan hidupnya di jalanan. Pedagang kaki lima, ojek online, gitu kan, tukang becak, sopir taksi, bahkan mungkin kelompok-kelompok tertentu seperti pengamen dan lain sebagainya. Begitu mereka tinggal di rumah, bagaimana dengan kelanjutan hidup mereka? Ya kan? Karena banyak warga kita itu yang satu hari kerja, habis dimakan hari itu juga. Lah kalau kemudian ini kita stay di rumah, berhari-hari gak ada solusi. Ini kan ngeri dampak sosialnya ini. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Sementara APBN juga terbatas. Ya kan? APBN terbatas. Artinya untuk mengcover sekian banyak rakyat yang tidak berkecukupan untuk makan dan minum selama masa inkubasi atau isolasi ini. Ini juga kalau bergantung kepada APBN, ini juga tidak akan bisa. Maka saran saya yang pertama pemerintah harus ngasih solusi. Berapa kemampuannya untuk memberikan makan kepada rakyat selama masa isolasi. Dan yang perlu dipahami ini tidak hanya beban pemerintah gitu. Kita tumbuhkan kembali semangat gotong royong, tepos liro, tenggang rasa bangsa ini. Karakteristik dan jati diri bangsa ini. Bangsa yang awean, bangsa yang nyah-nyoh, bangsa yang suka memberi, bangsa yang suka menolong, bangsa yang suka berbagi. Ini harus sama-sama menjadi gerakan besar, menjadi gerakan bersama. Bagaimana kemudian yang kaya, yang berpendapatan, yang mempunyai penghasilan lebih, ini memberikan subsidi silang atau bantuan apapun itu bentuknya kepada yang lain yang tidak bisa makan. Saya teringat dengan sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, "Wallah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi." Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Kalau Anda melihat saudaranya kelaparan, Anda diam. Begitu besok Anda kelaparan, Allah akan diam. Begitu melihat orang susah, Anda diam. Besok gantian, Anda susah, Allah akan diam. Tapi sebaliknya, ketika melihat orang kelaparan, kita berbagi. Belum sempat kita kelaparan, Allah akan banyak memberikan kita rezeki. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya hari ini. Bagaimana kemudian dampak dari stay di rumah, kerja dari rumah ini tidak memberikan dampak yang negatif. Saya khawatir ya kalau urusan perut ini tidak kita antisipasi akan chaos. Bahasa orang Jawanya akan colong jupuk ya. Tidak lagi mengenal halal haram, tidak lagi mengenal norma, tidak lagi mengenal hukum normatif. Kenapa? Karena perutnya lapar. Kalau orang sudah perutnya lapar, ya sudah. Bagaimana cara kemudian mereka mencukupi perutnya itu. Dan ini menjadi bahaya itu. Kalau tidak kemudian ada solusinya. Karena ini waktunya panjang. Bahkan tanggap daruratnya sampai tanggal 29
Juni. Kalau selama itu kita di rumah, lah kita mau makan apa? Gitu. Saya punya santri hampir 200. Hampir 200. Kalau saya yakin lah Allah kasih jalan kemudahan bagaimana saya bisa menghidupi santri saya. Karena semua pondok saya, santri saya semuanya makan dan minum belajar gratis di pesantren. Gratis semuanya, tanpa ada pungutan apapun. Tapi saya meyakini Allah akan menolong saya. Karena asyakku fir rizki, asyakku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Tapi bagaimana dengan yang lain? Sekali lagi, ini perlu kita pikirkan bersama sehingga dampaknya tidak akan negatif. Kita semuanya berharap ya, bangsa Indonesia baik-baik saja, rakyatnya selamat, pemimpinnya selamat, ekonominya selamat, sosialnya selamat. Tapi sekali lagi, dampak negatif ke depan, impact-nya harus kita pikir bareng-bareng. Dan ini tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, tapi kewajiban kita bersama. Sambil berdoa, mudah-mudahan Allah segera menghilangkan musibah bentuk corona ini dari bangsa Indonesia dan dari dunia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum.